Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah menangkap satu kurir dan dua pengedar narkoba di Kota Masohi. Ketiganya ditangkap saat mengambil paket di salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Masohi. Ketiga tersangka berinisial AZ 24 tahun, RW 23 tahun, dan RAT 30 tahun. Di mana AZ dan ART merupakan pengedar sementara RA dalam hal ini sebagai kurir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Lukman Mukadar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lukman. Pada pertengahan Juli 2022 kemarin, Polres Maluku Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika antar provinsi di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan dalam pengungkapan itu, anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tengah berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang diduga sebagai pengedar barang haram tersebut. Dan hal ini disampaikan ke Polres Maluku Tengah AKBP Dax Emmanuel Samson Manuputi dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 2 Agustus kemarin di ruang utama Polres setempat. Di sana Kapolres, maksud kami, 3 orang tersangka tersebut, yakni ZA berusia 24 tahun, RW 23 tahun, dan RAT 30 tahun. Dan Kapolres menjelaskan bahwa ZA dan RW ditangkap pada 15 Juli 2022 oleh anggota Satres Narkoba pada saat kedua tersangka ini berangkat dari Kecamatan Tehuru menuju Kota Masohi untuk mengambil barang paket narkoba jenis ganja di tempat jasa pengiriman barang yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara. Gitu. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa tersangka ZA dan RW ini memiliki peran yang berbeda dalam kasus ini, di mana tersangka ZA dalam hal ini sebagai bandar dan RW sendiri dalam hal ini bertindak sebagai kurir gitu. Oke, dan Kapolres melanjutkan penjelasannya bahwa ZA memiliki ganja dengan cara memesan atau membeli lewat jejaring media sosial, yaitu WhatsApp, dari seseorang yang menggunakan nama ID WhatsApp BNG Dedi, begitu. Dan menurutnya awal mula tersangka ZA dapat memesan ganja saat tersangka bermain akun media sosial Facebook. Kemudian di sana tersangka ini diketahui berteman dengan salah satu akun Facebook yang bernama April TYA. Kemudian dari akun Facebook tersebut, ZA melihat postingan April TYA, di mana postingan itu adalah gambar ganja, dan kemudian iseng-iseng dia bertanya harga begitu. Namun setelah dia bertanya begitu, akun April TYA ini membalas dengan memberikan nomor kontak WA begitu. Dia tidak menjelaskan harga sesuai dengan pertanyaan ZA, namun dia langsung membalas dengan mengirimkan nomor WA, dan di sana ZA langsung menyimpan nomor WA tersebut. Kemudian percakapan keduanya berlanjut di WA dengan WA tersebut bernama ID BNG Dedi begitu. Dan dalam hasil Kapolres dalam hal ini tidak menjelaskan kronologis ataupun apa saja yang dibicarakan dalam obrolan WA tersebut. Namun di sini Kapolres hanya menjelaskan penangkapan ataupun pengamanan barang bukti, dan barang bukti yang diamankan untuk kasus ZA dan RW ini adalah satu unit handphone dan tiga garis ganja atau tiga garis atau satu paket ganja, dan ini kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan begitu. Dan tersangka ZA sudah lupa dengan tanggal saat memesan barang paket, dan barang itu merupakan barang yang kedua dipesan dari akun WhatsApp Bang Dedi tersebut. Jadi ini ZA ini sudah melakukan hal ini sebanyak 2 kali begitu, artinya sudah 2 kali memesan dari akun WA yang bernama BNGD tersebut. Jadi sementara untuk sehari setelah penangkapan kedua tersangka tersebut,
Anggota Satres Narkoba juga menangkap RAT 30 tahun ini yang juga sebagai bandar. Dia diringkus saat mengambil paket berupa ganja ini di salah satu di jasa pengiriman JNE pada tanggal 16 Juli 2022 kemarin. Dan barang bukti yang disita dari RAT itu satu garis atau satu paket ganja seharga 500.000 dan mereka menjual ganja tersebut ke khalayak umum Tribunal. Jadi tidak ada target khusus dalam penjualannya begitu seperti mahasiswa ataupun siswa pelajar sekolah begitu. Jadi ini penjualannya untuk umum. Dan atas tindakan para pelaku ini mereka dikenakan dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. Ya, baik. Terima kasih rekan Lukman Mukadar dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Maluku Tengah AKBP Manuel Manuputi. Berikut liputannya untuk Anda. Bilang jaringan narkoba antar provinsi karena memang di sini dia memesannya itu lewat atau beda kota, ya, beda provinsi. Seperti yang saya sampaikan, ternyata dari akun Facebooknya itu beralamatkan di Medan. Ya. Nah, memang kalau untuk membongkar jaringan ini nanti kita harus kerjasama dengan apa? Dengan pihak kepolisian yang ada di Medan, ya kan, untuk memberikan informasi tentang hal ini, ya kan, kepada pihak sana. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk pasal yang dilanggar, ya, ini untuk yang LP28 tadi adalah pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 junto pasal 55 KUH. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.